Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang sholat, salah satu dari rukun Islam, di mana sholat ini menempati rukun Islam yang kedua setelah syahadah, yaitu syahadat, kemudian sholat dilanjutkan dengan zakat, puasa, dan haji. Sholat ini adalah salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan pertama-tama ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, masih berada di Makkah dan belum menjalani hijrah ke Madinah. Bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Sebagai sebuah tiang, tentunya analog ini mengajarkan kepada kita, jikalau kita tidak menegakkan salat ini dalam kehidupan kita, maka keberislaman kita ini akan rapuh. Kita di dalam beragama, di dalam berislam, tanpa mengerjakan dan melaksanakan sholat dengan baik 5 waktu, tentunya ada yang bolong, misalkan di sana sini, hari ini, kemarin, lusa misalkan, maka ibarat bangunan, tiang dari bangunan itu rapuh, sehingga akan mudah bangunan itu roboh. Maka Islam di dalam diri kita itu adalah ibarat bangunan yang apabila kita tidak tegakkan dengan sholat, maka keislaman kita dalam diri kita itu akan rapuh dengan sendirinya. Rekan-rekan semuanya yang berbahagia, bahwa sholat itu tentunya dimulai ketika waktu itu memasuki waktu sholat yang diawali dengan kumandang adzan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasma'u nida'al mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Bahwasanya seseorang itu tidak mendengarkan suatu adzan kecuali suatu saat ia akan bersaksi di hari kiamat. Mendengarkan di sini bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi sebagaimana sabda Rasulullah, idza sami'tum nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Ketika kalian itu mendengarkan kumandang adzan itu, maka jawablah dengan lafaz yang sama dengan yang dikumandangkan oleh orang yang adzan itu. Illa bil hayya 'alataini, kecuali dalam bacaan hayya 'ala yang 2 kali. Kalau muadzin itu melafazkan hayya 'alas shalah, maka la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kita menjawabnya sedemikian rupa. Selain pada 2 lafaz yang dikumandangkan itu, maka kita menjawab sama dengan apa yang dilafazkan oleh muadzin. Nah, apa yang kita dengar dan kita lafazkan itu akan menjadi saksi yang akan meringankan kita nanti di hari kiamat. Baik teman-teman semuanya yang berbahagia, tentunya kita sudah tahu mengenai kewajiban sholat kita 5 waktu. Rasulullah bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafarat lima bainahunna majtanabatil kabair. Bahwasanya antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat yang kemudian itu kafarat, adalah pelebur bagi kesalahan-kesalahan kecil kita, dosa-dosa kecil kita.
selama kita tidak melakukan suatu perbuatan kesalahan atau dosa besar. Ketika Rasulullah ditanya tentang apa ya Rasulullah, suatu amal perbuatan terbaik, maka Rasulullah menjawab as-salatu liwaqtiha, bahwasanya sholat pada waktunya. Meskipun sholat ini memiliki dua dimensi waktu, bahwasanya sholat itu atau ibadah itu memiliki dua dimensi waktu, dan sholat ini termasuk pada satu dimensi waktu yang luas dalam arti muasa. Sholat itu memiliki interval waktu, tidak harus dilaksanakan ketika adzan, tetapi bisa dilaksanakan di awal, di pertengahan maupun di akhir waktu. Maka kewajiban puasa adalah secara dimensi waktu dia muasa dan bukan mudhoyak. Ini berbeda dengan puasa Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan ya harus kita laksanakan pada bulan Ramadan. Kalau kita laksanakan di bulan Rajab atau bulan Sya'ban itu bukan puasa Ramadan namanya. Tapi kalau sholat itu wajibnya wajib muasa. Yang luas waktunya bisa kita laksanakan sholat duhur misalkan jam 12 atau jam setengah 1, jam 1, atau kita laksanakan jam 2. Itu kewajiban sholat, waktunya itu fleksibel, wajibnya itu adalah wajib muasa dan tidak mudhoyak sebagaimana puasa Ramadan. Kita sudah tahu bersama kewajiban sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Kita tinggal mengamalkannya dengan baik. Kita melaksanakan kewajiban, maka itu suatu kebaikan. Kita melaksanakan kesunahan, maka itu suatu surplus bagi kebaikan kita yang akan melengkapi, menambah pahala, meningkatkan, menaikkan derajat kita sebagai orang yang beriman. Kalau wajib, umat Islam semua melaksanakannya. Tapi kalau kita ingin meningkatkan kualitas kita, derajat kita, kedekatan kita, kecintaan kita kepada Allah, dan Allah mencintai kita, maka yang wajib itu harus ditambahkan yang sunnah. Yang sunnah, semakin kita banyak melaksanakan kesunahan, maka derajat kita akan semakin naik, kedekatan kita kepada Allah juga akan semakin dekat. Nah, sholat tentunya juga memiliki syarat, juga memiliki rukun. Syarat misalkan harus wudu ya, rukun misalkan harus membaca Fatihah, sebelum itu harus niat. Tapi yang perlu kita pahami bersama atas apa yang sudah kita laksanakan tentang sholat ini adalah mengenai hikmah-hikmahnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya sholat itu harus dengan penuh penghayatan, harus dengan penuh kehusukan. Kalau kita mendengar sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sering diulang-ulang, itu di sana dikatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sholat itu akan mencegah diri seseorang itu dari perbuatan yang rusak, dari perbuatan yang mungkar. Maka yang dimaksud di situ sebetulnya adalah sholat yang khusyuk. Kebanyakan dari kita sholatnya belum khusyuk, maka mudah saja kita itu terjebak pada kesalahan, pada dosa. Maka itu tergantung kehusukan juga. Semakin khusyuk kita menjalankan sholat, maka akan semakin minimal ya dosa-dosa yang kita laksanakan. Karena orang yang semakin khusyuk, dia akan semakin dekat dengan Allah, maka dia akan semakin mengalami ketakutan, merasa khawatir akan balasan-balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat apabila dirinya itu melakukan suatu perbuatan yang fahsya, yang rusak ataupun yang mungkar itu. Nah, para teman-teman sekalian yang berbahagia, penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita ya. Itu tidak lain adalah dengan menjaga kehusukan. Kehusukan ini banyak sekali di dalam batin kita, hati kita itu ketika sholat tidak hanya kita melafadzkan huruf, melafadzkan kata, melafadzkan kalimat ya, tetapi bagaimana kita memahaminya.
Maka dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri. Jadi tujuan sholat itu adalah mengingatku. Jadi wala takum minal ghafilin, dan ketika sholat janganlah kalian itu menjadi orang-orang yang lalai. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau itu memahami apa yang engkau katakan. Nah, sholat itu adalah memahami apa yang kita lafadzkan. Maka penting bagi kita untuk mengerti terjemah itu minimal. Syukur mengetahui tafsirnya apa yang kita baca. Mengetahui maksud apa yang kita baca itu akan membawa kesadaran kita, hati dan pikiran kita untuk terus mengikuti dan menikmati bacaan-bacaan itu. Sehingga hati kita itu dikatakan dalam istilah kekhusyukan sholat itu adalah hudurul qalbi. Jadi hati kita itu hadir. Jadi hati kita kosongkan. Dari apa? Dari selain suasana atau selain penghayatan terhadap apa yang kita baca itu. Jadi istimalul qalbi alal ilmi bimaknal lafzi. Jadi hudurul qalbi itu penting. Bagaimana tipnya? Yaitu kalau hati kita itu ikut memahami, ya kan, makna dari lafaz atau kalimat atau ayat, ya, atau wirid atau dzikir yang kita baca ketika sholat. Jadi harus ada proses tafahum di sana, yaitu memahaminya. Kemudian kita juga menjaga perasaan kita dengan perasaan takdim, ya, bahwasanya kita itu sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita itu sedang berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan banyak sekali aktivitas. Sholat 5 waktu itu adalah momentum kita itu mendialogkan diri kita dengan Allah, berkeluh kesah dengan Allah, berharap kepada Allah, malu kepada Allah, merasa rendah di hadapan Allah. Itu adalah perasaan-perasaan yang perlu kita munculkan ketika sholat, yang itu akan menumbuhkan kekhusyukan kita. Karena sholat yang tidak kita dukung dengan kekhusyukan itu tidak akan menjadi sholat yang menyembuhkan, yang itu tanha anil fahsya'i wal munkar, yang itu bisa mencegah seseorang yang sholat itu dari perbuatan fahsya dan munkar. Maka dalam sebuah hadis Nabi itu luar biasa, dalam sekali ketika Rasulullah itu mengatakan, bersabda, man lam tantahi sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bahwasanya orang yang setiap hari sholat tetapi sholatnya itu tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidak akan bertambah sedikit pun bagi orang itu kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah suatu dorongan pentingnya bagi kita untuk memperbaiki sholat kita, yaitu menambah aspek atau dimensi kehusukan di dalam kita mengerjakan atau melaksanakan ibadah sholat. Tipnya bagaimana? Ya, kita mempelajari agama lebih banyak lagi. Kita bisa memahami apa yang kita lafadzkan, apa yang kita lantunkan, apa yang kita baca ketika sholat, sehingga hati itu terbawa oleh penghayatan kita atas apa yang kita lafadzkan. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kita harus tahu betul filosofi, makna, rahasia di balik tasbih itu. Bahwasanya seluruh alam ini bertasbih kepada Allah, termasuk diri kita yang ketika sujud, wa aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih itu bisujudi. Ketika sholat, bahwasanya seorang hamba itu dalam posisi paling dekat kepada Allah adalah ketika dirinya itu bersujud. Maka lamakan ketika sujud, tapi itu ketika sholat sendiri, ya. Jangan ketika menjadi imam kok sujudnya lama-lama, nanti makmumnya bingung. Jadi sujud diperlama itu adalah karena pada saat itulah posisi ketika sholat itu kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat sunnah sendiri perlama sujudnya, di kamar sendiri sholat, ketika sholat sunnah lamakan sujudnya, atau ketika sholat wajib sendiri lamakan sujudnya.
tidak ketika menjadi imam. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat untuk kita, utamanya untuk diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.